Hai, selamat datang di podcast Psikosastra. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang karya sastra dan kita akan membedah karya untuk melihat lebih jauh ke dalam karya sastra sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karya-karya penulis dan juga untuk melatih kemampuan analisis kita nih sebagai seorang mahasiswa. Nah, oke teman-teman, pada episode kita kali ini kita akan membahas sebuah karya sastra yang menarik, yaitu novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata. Untuk menemani bincang-bincang kita hari ini, di sini kita sudah hadir bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Maya Ustia dan juga Kinanti Ika Lestari. Terima kasih moderator sudah mengundang kami ke sini. Senang berada di sini. Ya, terima kasih atas undangannya. Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita mau bahas tentang novel Ayah karya Andrea Hirata. Nah, sebelum itu, novel ini ceritanya tentang apa sih Kak sebenarnya? Kok bisa sampai-sampai kakak-kakak ini memilih novel ini untuk dianalisis? Sesuai judulnya nih Kak, novel ini tuh menceritakan hubungan antara ayah dan anak. Cerita awalnya itu kisah tentang Sabrani, seorang ayah yang mencintai ibu si anaknya itu bernama Marlena. Karena begitu dalam cintanya pada wanita tersebut, Sabrani itu bersedia menikahi Marlena, padahal Marlena ini sudah memiliki anak, dan Sabrani itu menerima anaknya itu, menganggap anaknya itu sebagai anak kandungnya, walaupun kita tahu bahwa anaknya itu bukan anak kandungnya gitu. Jadi maaf nih Kak, ada kesalahan sedikit dari narasumber yang pertama tadi. Nama tokoh di dalam cerita ini tuh Sabari. Jadi kisahnya ini bermula dari pada saat remaja, Sabari ini remaja, dan ia menemukan cintanya yaitu Marlena ketika ujian tes masuk SMA. Sejak saat itu hati Sabari hanya untuk Marlena dan tak ada siapapun yang menggantikannya. Jadi rasa cinta Sabari ini bertahan hingga 12 tahun kemudian, tetapi Marlena ini tidak memiliki rasa apapun terhadap Sabari. Jadi di kampungnya ini Marlena dikenal sebagai perempuan yang nakal, yang sering bergonta-ganti pasangan, tapi Sabari ini tidak pernah menjadi pilihannya. Jadi pada suatu waktu Marlena akhirnya dinikahi oleh Sabari hanya karena agar menutupi aib yang diperbuat oleh Marlena. Sampailah suatu ketika anak dari Marlena ini bernama Zoro lahir, dan Sabari menganggap bahwa dirinya ini ditakdirkan sebagai seorang ayah, dan ketika itu juga pusat dunianya ini beralih ke Zoro, dan Sabari menyayangi serta merawat Zoro ini dengan cinta, ketulusan, dan keindahan. Namun ya namanya cinta tidak hadir dalam diri Marlena, tetap saja hubungan mereka ini berakhir di perceraian. Sejak saat itulah dunia Sabari ini runtuh. Jadi Sabari ini tuh orang pekerja keras yang memiliki usaha, namun selepas ditinggal oleh Zoro dan Marlena ini usahanya pun gulung tikar. Belum lagi sejak peninggalan ayah dan ibunya, hidup Sabari ini makin tidak terurus dan ia seperti orang gila yang hidup mengemis di sekitar pasar tanpa tujuan. Jadi sahabat Sabari yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun yang melihat keterpurukannya ini pun merasa iba dan kasihan terhadap Sabari, lalu mereka berusaha untuk mencari Marlena dan Zoro agar mau mempertemukan Zoro kepada Sabari untuk agar Sabarinya sembuh gitu. Nah iya Kak, tadi maaf ya ada kesalahan nama. Jadi kami tertarik dengan novel ini karena adanya perjuangan hebat dan kompleksitas perasaan yang dituangkan oleh penulis dalam alurnya. Penggambaran karakter, konflik, dan penyelesaiannya. Pokoknya semuanya itu sangat menarik bagi kami Kak. Jadi kami tertarik untuk menelitinya gitu. Wow, luar biasa. Jadi memang memilih novel ini ada sebelumnya
dicari dulu ya terlebih dahulu memang ya. Jadi sepertinya bakalan seru banget nih pembahasan kita pada hari ini. Tapi Kak, kan kita mau bicarain tentang hasil kajian kakak-kakak nih. Apa sih yang jadi fokus kajian yang udah kakak lakuin terhadap novel ini? Sebelumnya terima kasih Kak. Kami memfokuskan analisis kami untuk mengetahui konflik batin Kak, terutama konflik batin pada tokoh utamanya Kak. Oh, jadi memang kalau didengar-dengar dari apa yang udah dijelaskan Kak Maya dan Kak Kinan tadi, sepertinya novel ini akan memainkan banyak emosi dan menghadirkan konflik-konflik batin yang sangat kompleks gitu ya. Oh ya Kak, untuk peneliti ini kakak-kakak mengambil data dari mana dan metode seperti apa yang digunakan untuk menganalisis novel ini? Untuk datanya sendiri tuh tentu saja kita ambil dari novelnya Kak. Kita baca novelnya, novel Ayah karya Andrea Hirata ini kan Kak. Terus kami juga tambahin dari mengambil beberapa referensi dari artikel ilmiah tentang novel ini juga dengan kajian yang berbeda gitu Kak. Nah iya betul, jadi untuk analisis datanya ini kami melakukan studi pustaka, yang mana kami di sini menganalisis dialog yang diucapkan oleh pemeran utamanya atau tokoh utamanya dalam cerita ini, dan kami memang tidak melakukan observasi atau wawancara langsung begitu Kak. Oke, kalau begitu langsung aja nih kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Nah yang pertama, mari kita bahas tentang konflik batin tokoh utamanya. Nah dalam novel ini kan memiliki dua tokoh utama, Sabari dan Marlena ya. Nah langsung aja Kak, gimana nih konflik batin tokoh utama yang udah kakak-kakak temukan dari hasil penelitian? Nah, oke Kak, jadi konflik batin yang terjadi pada Sabari ini terlihat dari seringnya Sabari tidak bahagia atas perasaan cintanya kepada Marlena. Walaupun Sabari ini terlahir dari keluarga yang penuh akan kasih sayang, namun karena ya rasa cintanya terhadap Marlena ini tetap saja kehidupannya itu dipenuhi oleh konflik internal yang ya berkaitan dengan perasaan cintanya kepada Marlena itu. Ya Kak, dan Marlena juga mengalami konflik batin yang sangat kuat nih. Misalnya kesedihannya karena menikah dengan pria yang tidak dicintainya, dan keinginannya untuk tidak terikat pada suami dan anaknya. Ini tuh menceritakan dinamika yang kompleks dengan karakternya gitu. Oke, luar biasa. Tapi saya sedikit penasaran ya tentang dengan faktor eksternalnya. Nah, gimana dengan lingkungan sosial memainkan peran dalam konflik tokoh-tokoh di novel ini? Dalam kasus Sabrani, teman-teman dan masyarakat sekitarnya memberikan tekanan besar terhadapnya Kak. Anggapan mereka tentang cerita Sabrani kepada Marlena menjadi salah satu konflik eksternal di dalamnya gitu. Nah, untuk Marlena sendiri itu Kak, faktor eksternalnya itu terjadi ketika pertentangan antara ia dan ayahnya, dan pernikahan yang dijalaninya berkali-kali itu menciptakan tekanan yang mempengaruhi konflik batinnya. Wow, berarti cukup menarik ya di dalam novel ini banyak yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian apa implikasi dari konflik-konflik ini terhadap kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan sendiri, kita bisa melihat bagaimana konflik batin ini mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia dengan memahami karakter dan konflik dalam novel ini Kak. Siswa dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan-perbedaan dalam masyarakat gitu. Ya benar, dan pembelajaran dari konflik batin ini tuh juga dapat mengajarkan kita tentang pentingnya menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan ini merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, baik. Tapi nih, bagi masing-masing pribadi kakaknya nih, untuk dalam novel ini, pelajaran apa yang paling penting bisa diambil untuk pribadi kakak masing-masing apa? Misalnya itu Kak, tentang ayah dan anak ya, walaupun tidak anak kandung gitu Kak, tetapi dia bisa memposisikan bahwa dia itu ayah kandung dari si anaknya gitu Kak. Jadi tidak ada kesenjangan gitu antara ayah dan anak gitu. Dan mungkin kalau dari saya ya, itu dari untuk Marlenanya sih, menurut saya tuh mungkin bagi orang-orang yang memiliki karakter seperti Marlena ini, cobalah sedikit memberi celah kepada orang yang memang ibaratnya bukan siapa-siapa, tetapi berikan kesempatan untuk dia merasakan ya nikmatnya sebagai seorang ayah, agar anaknya si Zoro juga bisa merasakan kasih sayang dari ayah yang tidak pernah ia tahu siapa sebenarnya biologisnya begitu. Terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini dan juga beberapa wawasan yang telah kakak-kakak ini berikan. Itu tadi sedikit cuplikan dari analisis konflik batin dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Semoga pembahasan kita hari ini dapat memberikan sudut pandang baru bagi pendengar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.